Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita bertemu lagi anak-anak di pagi hari ini di pelajaran Akidah Akhlak kelas 5, materi bab pertama tentang kalimat thayyibah. Di kelas bawah dulu, kelas sebelumnya, kelas 4, kalian telah biasa di bab pertama menerima materi kalimat thayyibah. Ya. Kalimat thayyibah dari tahun-tahun sebelumnya. Di pembelajaran ini, kalian akan menerima materi kalimat thayyibah hauqalah. Kompetensi dasar yang kalian pahami di materi ini yaitu setelah melakukan pembelajaran ini kalian diharapkan mampu memahami makna dan ketentuan penerapan kalimat thayyibah hauqalah. Itu KD pengetahuannya. KD keterampilannya mengkomunikasikan contoh penerapan kalimat hauqalah. Kalau dalam hal contoh ini otomatis dikaitkan kehidupan sehari-hari. Dalam kehidupan sehari-hari, penerapannya kalimat hauqalah ini dalam kehidupan sehari-hari itu di bidang apa? Nanti kalian yang bisa mencari contoh dalam kehidupan sehari-hari. Ya. Di sini pertama pengertian dulu. Ya, sebelum masuk ke pengertian, tujuan pembelajaran dari setelah kalian belajar ini diharapkan yang pertama peta konsepnya. Yang pertama pengertian kalimat hauqalah. Kedua pengucapan di zaman ketiganya kapan hauqalah ini dibaca. Ketiga hikmah atau keutamaan mengucapkan membiasakan kalimat hauqalah. Ya. Sekarang yang pertama pengertian dulu. Pengertian kalimat hauqalah. Kalimat hauqalah itu termasuk kalimat thayyibah. Kalimat thayyibah itu merupakan kata-kata yang baik. Di sini salah satunya hauqalah. Kalimat thayyibah hauqalah itu bunyinya la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Yang artinya tidak ada daya dan tidak ada kekuatan melainkan milik Allah. Billah. Milik Allah yang maha tinggi dan maha agung semata. Jadi semua kekuatan itu bersumber kepada Allah. Tidak ada kekuatan yang lain. Di maknanya kalimat hauqalah di sini yaitu tidak ada daya dalam menjauhi maksiat kepada Allah Subhanahu wa dan tidak ada kekuatan dalam menjalankan ibadah kecuali pertolongan kehendak Allah. Contoh, kalian sedang berangkat ke masjid. Ada sesuatu yang menghalangi dalam perjalananmu. Dalam yang menghalangi ini termasuk maksiat. Perbuatan maksiat. Maka kalian meminta pertolongan kepada Allah untuk menjauhi maksiat itu. Menjauhi perbuatan yang buruk itu. Ya. Jadi
kekuatan suatu kita tidak punya daya yang lain, ya. Itu hanya pertolongan kehendak Allah. Ini ada suatu mengucapkan hauqalah di zaman Nabi Muhammad. Zaman Nabi Muhammad dulu pernah terjadi suatu perang, ya. Di dalam perang itu Nabi Muhammad, ya, umat Nabi Muhammad tiada ceritanya karena Nabi Muhammad sering mengajak umatnya selalu meminta pertolongan Allah dengan membaca hauqalah. Yang di suatu ketika yang diriwayatkan oleh Hubaib, ya, umat Nabi Muhammad selalu yakin akan datangnya pertolongan Allah, munculnya kekuatan dalam diri kita setelah membaca hauqalah. Dalam suatu riwayat di sini dikisahkan bahwa Hubaib bin Salamah, seorang yang senang berperang, setiap mengucapkan la haula wala quwwata illa billah, pasti Allah akan selalu memberikan pertolongan. Pada suatu waktu itu peristiwa sedang mengepung benteng Romawi. Padahal Romawi itu kan kekuatannya sangat kuat, sangat besar armada tentaranya. Dengan perantaraan membaca lafal hauqalah tersebut dan mengucapkan takbir, akhirnya pertolongan Allah datang dan benteng Romawi hancur. Ya. Itulah kekuatan dari membaca kalimat hauqalah. Sekarang kapan mengucapkan hauqalah itu? Mengucapkan kalimat hauqalah, mengucapkannya yang pertama ketika menghadapi kesulitan, ya. Ketika menghadapi kesulitan apa aja? Kesulitan hidup, ya. Dengan demikian kalau kita membaca kalimat hauqalah ketika mendapat kesulitan, kesusahan itu, kita membaca kalimat hauqalah, maka Allah akan memudahkan kesulitan tersebut. Karena firman Allah di surat Al-Insyirah, ayat 5 dan 6, fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Maka sesungguhnya kesulitan ada kemudahan, dan sesungguhnya beserta kesulitan itu ada kemudahan, ya. Maka setiap ada kesulitan, minta pertolongan Allah dengan membaca hauqalah. Yang kedua yaitu ketika menghadapi musibah. Ketika menghadapi musibah, kalian harus bersandar dan ingat kepada Allah dengan membaca kalimat hauqalah. Dan tidak ada pertolongan, kekuatan yang menandingi kekuatan Allah, ya. Pasti Allah akan menolong hambanya yang ingat dengan baca kalimat hauqalah. Ketika mendengar suara seruan hadzan, ketika muadzin mengucapkan as-salatu khairum minan naum, bukan hayya 'alas shalah, hayya 'alas shalah, atau hayya 'alal falah, maka kita harus baca la haula wala quwwata illa billah, ya. Itu.
Keempatnya, ketika sakit atau berbaring tak berdaya. Ketika sakit. Jadi ketika kita sakit, terbaring tak berdaya di rumah sakit atau di rumah, kita harus selalu ingat bahwa kekuatan itu dari Allah. Maka kita harus mengucapkan kalimat hauqolah, yaitu la haula wala quwata illa billah. Kelimanya, selesai mengerjakan sholat. Ketika kita selesai mengerjakan sholat, berzikir. Di dalam berzikir itu kita mengucapkan salah satunya kalimat hauqolah. Ya, yang pertama kita baca istighfar. Terus tahmid, tasbih, tahmid, takbir, terus hauqolah, tahlil, hauqolah, ya, gitu. Kelima, sekarang keenamnya, apabila mendapat beban berat berbagai kesulitan, ya. Kalau kita mendapatkan kesulitan hidup, harus bersandar kepada Allah dan memohon Allah Subhanahu wa ta'ala dengan kita membiasakan membaca hauqolah. Jangan meminta kepada selainnya. Ya. Sekarang hikmahnya. Hikmah kalau kita sering mengucapkan kalimat hauqolah, yaitu yang pertama, menghapus dosa-dosa. Ya. Nabi Muhammad SAW bersabda, yang artinya tidaklah seorang di atas bumi ini yang berucap la ilaha illallah, Allahu akbar, subhanallah, alhamdulillah, dan la haula wala quwata illa billah, melainkan dosa-dosanya akan diampuni meskipun melebihi banyaknya buih di lautan. Jadi kalau kita sering membaca hauqolah, kalimat hauqolah, ya, baca takbir, tasbih, tahmid, maka dosa kita akan diampuni oleh Allah walaupun melebihi buih lautan. Buih itu seperti kalau dalam bahasa lainnya umplok, ya, gitu. Kedua, merupakan amal soleh. Ya, karena amal soleh yang abadi. Nanti, ya, kalimat, kalau kita sering mengucapkan kalimat thayyibah, hauqolah, tasbih, tahmid, tahlil, ya, itu merupakan amalan yang akan kita bawa ke surga. Ketika menghilangkan kegundahan, kesusahan, ya, apabila kalimat hauqolah dianjurkan untuk sering dibaca karena akan membantu menjauhi penyakit, terutama penyakit hati, ya. Seperti halnya di dalam sabda Nabi, perbanyaklah kalian mengucapkan la haula wala quwata illa billahil azim, sesungguhnya merupakan simpanan, berbagai simpanan di surga juga. Merupakan tanaman di surga. Ya, keempatnya merupakan tanaman di surga. Ini diceritakan Nabi Muhammad ketika melewati Nabi Ibrahim, kemudian beliau berkata, wahai Muhammad, perintahkan umatmu untuk memperbanyak tanaman surga.
Apa itu tanaman surganya? Nabi Ibrahim menjawab membaca la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim, ya. Jadi menurut hadis ini, hadis Imam Ahmad, ya, la haula wala quwata merupakan tanaman di surga sebagai harta simpanan, ya, harta simpanan di surga, ya. Dalam hadis Bukhari, qul la haula wala quwata illa billah fa innaha kanzun min kunuzil jannah. Ya. Artinya, ucapkanlah la haula wala quwata illa billah, maka sesungguhnya adalah salah satu kekayaan yang tersimpan di surga. Hadis riwayat Bukhari. Memberikan kekuatan diri seseorang. Nah, memberikan kekuatan diri seseorang. Ini kalau dalam kesulitan sering mengucapkan ini, mengucapkan kalimat hauqalah, mengharap pertolongan Allah saat kita menghadapi suatu masalah atau kesulitan, berserah diri kepada Allah, mengucapkan kalimat hauqalah. Insya Allah akan datang pertolongan dari Allah. Ketujuh, salah satu pintu surga. Ini diriwayatkan, ya, maukah aku tunjukkan kepadamu suatu pintu dari pintu-pintu surga? Ya, tentu saja. Beliau bersabda, beliau Rasulullah, yakni ucapkan la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Mempercepat datangnya rezeki, ya. Mempercepat datangnya rezeki. Ini kalau mempercepat datangnya rezeki diceritakan dari Abu Hurairah. Barang siapa yang lambat rezekinya, maka hendaklah memperbanyak mengucapkan la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Sekarang membiasakan diri mengucapkan kalimat hauqalah. Mengucapkan kalimat hauqalah sejak kapan harus dibiasakan? Sejak kecil, sejak dini, ya. Contoh, kalau kalian sedang ulangan merasa sulit, ya, membuat orang merasa sulit, menemukan kesulitan mengerjakan PR, ya, tidak boleh mengeluh, cepat-cepat mengeluh, menggerutu dan putus asa. Mohon pertolongan Allah dengan membaca kalimat hauqalah. Maka insya Allah ada inspirasi di pertolongan, mendapat pertolongan dari Allah. Ini sering, terutama di saat ini belajar sendiri di rumah, ada mengerjakan tugas tidak bisa, minta contoh ibu ajar orang tuanya, ibunya tidak bisa, jadi marah-marah. Itu tidak bagus. Alangkah baiknya minta pertolongan Allah, membaca la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Terus mencoba lagi. Nah, insya Allah soal akan dapat diselesaikan dengan mudah, ya. Jadi dengan membiasakan diri mengucapkan kalimat hauqalah ketika mendapat kesulitan, dapat melatih diri selalu tawakal kepada Allah. Tidak perlu marah-marah, ya. Itu.
Tidak perlu marah-marah kepada orang tua dan sebagainya. Dan cukupkan sekian di pertemuan ini. Sebagai KD keterampilannya, kalian harus bisa mencari suatu contoh kalimat, penerapan kalimat hauqalah dalam kehidupan sehari-hari. Contoh tadi yang terakhir, membiasakan itu. Tapi nanti suatu saat kalian harus membuat kalimat sendiri, ya. Penerapan dalam kehidupan sehari-hari. Tadi Pak Adan memberikan contoh penerapan membiasakan dalam mengerjakan ulangan harian, mengerjakan tugas. Apabila terjadi kesulitan, harus memohon pertolongan Allah dengan baca kalimat hauqalah. Ya, cukup, terima kasih atas perhatiannya. Pak Adan tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.